Kita undang pembicara selanjutnya kepada Dr. Tri Yunanto Aryono SPM, kami persilakan. Aplaus untuk beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti yang materi saya tidak perlu harus diperingatkan, karena saya sudah bilang ada perlu dan tadi waktu saya diambil aja gak apa-apa, saya 5 menit cukup. Ya itu kan ketakutan saya dikasih waktu 30 menit harus ngomong apa gitu kan. Terus tadi dibilang moderatornya dokter yang suka critical ill. Tadi saya takut karena banyak mahasiswa rekan sejawat. Saya itu nggak banyak di IGD, tapi di sampingnya IGD yang saya. Ketahuan saya. Sudah. Oh ya, baik. Terima kasih. Bisa dibilang bahwa sudah di baik, saya singkat, ini praktis saja. Kalau sudah kita tahu coronavirus seperti apa, COVID-19 seperti apa, bagaimana terjadi dan lain-lain, terus apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai tenaga kesehatan, apalagi di perifer. Nah, saya di puskesmas misalnya ya, di puskesmas, terus saya harus bagaimana? Dan secara umum kekhawatirannya juga nggak tanya, karena hampir baik itu SARS, MERS, COVID-19 itu sama, ya, itu sama. Dan perlu diingat, ini adalah sampai saat ini masih disebut droplet infection, jadi bukan airborne, jadi nyantai aja, ya. Kalau airborne itu mungkin kena angin, terbawa udara kan. Itu jauh lebih berbahaya. Ini droplet harus kontak langsung, kontak erat. Oleh karena itu saya juga dengan Anda saya selalu membelakangi kipas angin apa ini di sama aman saya. Kalau sewaktu-waktu ternyata jadi airborne saya ya aman lah. Itu baik satu. Tadi sudah dijelaskan, ini saya praktis saja. Jadi diagnosisnya tentu saja dengan epidemiologi, ya, objektifnya sudah jelas tadi Dr. Ludan jelaskan. Kemudian gejala klinisnya, ya, gejala klinisnya itu juga sama dengan apa? Yang jadi masalah bukan sama dengan SARS, bukan tidak hanya sama dengan SARS, tidak hanya sama dengan MERS, tapi sama dengan flu biasa. Ini yang sebenarnya kita khawatirkan, karena tidak bisa dibedakan, secara klinis, ya, secara jelas secara klinis, kecuali ada syarat-syarat khusus, ya, ada syarat-syarat khusus. Ya, penyebabnya di sini adalah virus, sudah dijelaskan tadi, ya, namanya yang terakhir disebutkan adalah COVID-19, ya, COVID-19. Jadi flu-like syndrome ini, coba mungkin sebagian dari kita di 1 minggu terakhir ini sudah mengalami. Bahkan saya, ini suara saya masih serak dan saya membelakangi AC dan Anda tidak memakai masker. Saya juga. Nanti selamat kalau nanti kita di lockdown di sini, tapi enak di lockdown di kota. Ya. Di lockdown, kalau di luar lah sedih kita, ya. Baik. Yang terberat adalah pneumonia, ya, pneumonia. Pasti pneumonia itu yang terberat. Karena yang ringan itu flu-like syndrome, saya kira saya pun mungkin tidak bisa mendeteksi, banyak mungkin, bahkan yang terdeteksi 4 sudah tadi udah di tracer, ya, mau di tracing, mau di tracking, mungkin lebih banyak lagi karena gejalanya yang tidak terlihat atau tidak spesifik. Oleh karena itu saya akan menjelaskan di sini, ini saja pneumonia, dan terutama kalau pneumonia pun, ya, pneumonia pun untuk kita di perifer atau saya mungkin yang di IGD juga tidak bisa melakukan apa-apa apabila tidak terjadi gagal nafas. Pneumonia apa yang bisa saya lakukan di IGD? Ya, pasien dengan pneumonia tanpa gagal nafas, maksud saya, tanpa gagal nafas. Kita cuma beri dia oksigen, sudah. Nanti dari pulmonolog, ya, pulmonologi akan yang memberikan terapi yang lebih spesifik. Nah, apa itu gagal nafas? Sudah jelas. Tandanya tachypnea, dyspnea, hipoksia. Nah, di perifer tahu nggak dia hipoksia? Klinis mungkin mengira-ngira ya, tapi saturasi bisa, ya, sekarang saturasi bisa sampai ke
ke perifer, tachypnea bisa, maka tanda-tanda ini tolong dipakai. Jadi ada tachypnea, dyspnea itu adalah sensasi dari pasiennya. Kemudian hipoksia kita bisa secara sederhana tanpa analisa gas darah, itu kita bisa dengan pulse oximetry. Ya. Jadi adanya dyspnea, tachypnea, dan hipoksia atau bahkan hipoksemia. Oleh karena itulah dasar-dasar klinis inilah yang kita buat form untuk men-screening, ya, untuk men-screening pasien-pasien yang mungkin akan datang ke tempat kita yang tidak terdeteksi karena tidak spesifik gejala. Maka PKU pun sudah membuat. Saya kira semua sudah ada dengan segala bentuknya dan sesuai dengan Permenkes maupun WHO. Yang kita buat adalah seperti ini ya. Kalau tidak kelihatan ya saya bacakan. Di situ ada gejala dan kriteria dan faktor risiko. Ya, faktor risiko. Gejalanya sederhana seperti tadi, klinisnya adalah sesak, tachypnea ini, dan mungkin ada demam ya. Cuma ada demam, batuk, nyeri tenggorokan, ya apa tidak? Ini mungkin bukan pneumonia karena kita tidak tahu dia pneumonia apa tidak, tapi paling tidak sesak nafas. Ya, sesak nafas artinya tachypnea yang sesuai dengan umurnya. Ya, artinya kalau 30 di usia dewasa dia sesak nafas, tapi pada bayi 1 sampai 3 tahun gitu ya, 30 itu masih normal, artinya sesuai dengan umurnya. Ya, Anda juga sudah punya patokan itu, saya kira ada. Kemudian faktor risikonya, ada riwayat ke Cina. Sementara ini yang terakhir memang tertulisnya masih riwayat ke Cina. Padahal dibilang tadi Cina sudah mulai menurun ya, kalau masih ada perkembangan yang masih cepat sekarang adalah di Korea dan Italia. Kalau masalah ya, Korea dan Italia, Jepang dan Iran berikutnya. Ya, Jepang dan Iran berikutnya. Dan kita belum tahu Indonesia karena itu tadi Departemen Kemenkes ya masih malu-malu untuk melakukan tracing maupun tracking. Kalau itu dilakukan, jangan-jangan Indonesia masuk di salah satu di sini ya, jangan sampai ya di salah satu di faktor risiko. Ada kontak erat karena ini droplet infection ya, karena droplet infection kontak erat itu maksudnya itu dari kita pernah berpasar mungkin dengan jarak kurang dari 1 meter ya, 1 meter. Kemudian ini ada mengunjungi fasilitas kesehatan di mana sudah terbukti adanya pasien yang terpapar oleh virus COVID-19 ya. Kontak dengan hewan. Ya, kontak dengan hewan ya. Yang yang dicurigai dia adalah pembawa. Ini adalah screening sederhana yang mungkin bisa dipakai teman-teman sejawat untuk untuk mengetahui bahwa pasien ini harus diapakan ya, diapakan secara bukan secara klinis ya kali ini ya, untuk memenuhi sistem rujukan itu ya. Jadi kita untuk mencegah ya penularan termasuk ke nakes, ke pasien sendiri, termasuk ke lingkungan ya, ke lingkungan. Sementara ini ada berapa negara ini? Berapa negara ya kira-kira ya? Total 98. Tapi yang disebutkan di sini adalah mungkin kasusnya cukup besar. Dan ini ada Jepang, Korea, Taiwan, malah Italia nggak ada ya. Malah Italia yang di sini belum ada. Yang terbaru adalah perkembangan di Italia dan Korea itu cukup cepat. Ya, Italia dan Korea cukup cepat. Dan termasuk Iran dan Jepang. Nah, ini alur yang kita buat tidak harus seperti ini, tapi alur bahkan di tingkat pertama, ya mau di puskesmas atau bahkan di tempat praktek Anda itu malah jauh. Saya kira ya tempat praktek Anda itu cukup mengerikan. Kalau saat ini, kalau saya di IGD itu cukup aman, karena yang datang ke IGD itu kalaupun dia sudah gagal nafas, saya kan tahu, jadi saya sudah proteksi. Tapi bagi Anda ke tempat praktek pasien dengan batuk pilek, ya dengan batuk pilek saja itu saya kira puluhan ya mungkin ya. Kalau pasien Anda sehari itu 2000 gitu kan,
mungkin 80% kayak batuk pilek. Terus Anda bagaimana harus untuk screening ini, ya? Dan tidak mungkin Anda harus pakai masker apa Anda. Nah, justru di FKTP inilah yang saya pikir cukup, saya bilang sangat rentan. Di IGD saya merasa aman karena saya sudah tahu. Kalaupun rujukan saya sudah proteksi. Kalaupun pasien itu datang sendiri juga harus melewati beberapa tahap, termasuk alur screening yang telah kami buat, ya, telah kami buat. Maka sebaiknya Anda juga punya, gitu ya, saya seperti itu. Terus bagaimana kalau sudah berat, ya, pasien sudah masuk dalam tahap gagal nafas? Tata laksana itu sama. Jadi gagal nafas karena apapun, karena virus, karena staphylococcus, streptococcus, karena fungal, karena sama. Tidak ada bedanya untuk initial management. Ya, nanti yang membedakan adalah pada saat lanjutan memberikan antibiotika, antifungal, antiviral, gitu ya, viral. Jadi tata laksananya sama, ya. Kalau satunya mungkin berbeda, maka yang tiga inilah yang harus kita siapkan sama, dan itu saya kira juga telah diulang-ulang. RW, ya, posisikan, walaupun dia masih sadar, tetap kita harus di lab RW karena pasien datang dengan stridor seringkali, ya. Kalau pasien sudah mulai ini, ya, kan jadi ada demam pilek, ya, ada batuk, nyeri tenggorokan, kemudian stridor juga kan, stridor adalah salah satu gangguan RW, upper RW, maka tata laksana RW bagian atas itu juga harus Anda kuasai, hingga sampai advance RW, ya, intubated pasien itu terutama di rumah sakit, tidak menjadi FKTP. Baik, breathing, beri dia oksigen secukupnya, ya, oksigen sesuai dengan klinisnya, sesuai dengan yang telah ternilai oleh Dipulus Oximetry, yang menggunakan salbutamol, dextromex, breathing, atau bahkan menggunakan continuous pressure, ya, continuous pressure. Itu diterima. Baik. Circulation banyak kita kena shock. Saya kira kalaupun di FKTP kita sudah bisa diagnostik shock, maka saat transfer pun paling nggak lindungilah dia dengan cairan. Itu saja cukup. Tidak mungkin tidak harus pemberian instruktur pada saat awal, tapi pada saatnya shock itu bisa dilindungi oleh tata laksana cairan yang itu ada di tingkat pertama. Ya, syukur-syukur Anda punya dopamin, dopamine, norepinefrin, ya silakan, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah menata laksana shock atau septic shock, ya. Septic shock suportif pasti kalau dia panas, beri dia antipiretik, ya, beri dia antipiretik, ya, cegah dia adanya debulitis, artinya dia harus kering, itu wajib, tapi tidak hanya debulitis, mencegah dia hipotermi juga. Kedua, dan pencegahan. Saya kira pencegahan secara umum sudah sangat masif. Ini harus saya dasarkan, ya, mulai hand hygiene, ya, jangan menyentuh lidah saat selesai bicara, seperti dari jangan itu, ya. Ya, itu sama semua, ya. Termasuk tadi yang sudah disebutkan banyak itu di handle apapun, ya, toilet. Intinya hand hygiene, ya, hand hygiene, dan jangan coba-coba mendekatkan tangan kita yang kotor ke area RW kita, ya, RW dan lain. Membasmi sumber penularan, vaksinasi ini menjadi tugas yang lebih tinggi, ya, pemerintah. Kemudian ingat tadi, ya, saya selalu bilang kontak erat bukan airborne, ini sebenarnya untuk menekankan. Jadi kalau sudah kontak erat bukan airborne, tapi apapun itu Anda harus siap kalau ternyata ditemukan mutasi, ternyata dia airborne. Jadi tetap jadi susun tempat praktek Anda, ruang periksa Anda yang aman buat Anda, ya, aman buat Anda. Kemudian, oh ya, ini yang dikasih terkenal. Ini saya cuplikan, Anda bisa download sendiri sebenarnya, ya, secara umum APD, karena tidak ada perbedaan tata laksana akut respirasi distress antara dari viral dan dari yang membedakan di sini adalah kapan kita pakai APD. Ya, APD dalam tata laksana umum
mungkin kalau pneumonia yang CAP yang seperti sering kita temui, kita tidak harus APD, memang kita tetap perlu, tapi tidak seheboh yang kalau karena COVID ya. Ada beberapa, mungkin nggak terlalu jelas karena ini saya langsung ya. Di sini ada pasien room, nggak kelihatan ya kalau dari belakang, tapi semoga kelihatan. Tapi Anda bisa download saja ini tentang ini sudah dari WHO. Per 27 kemarin sudah di launching. Di tempat kami itu yang penting triase. Jadi kapan pakai PPI ya, PPI ya, PPE, jadi PPI sorry. Kalau kami PPI ya harusnya pakai APD. Lihat, tidak diperlukan APD tertentu. Nah ini kemarin kita membahas bagaimana dengan triase, karena triase di rumah sakit, di emergency department itu adalah pintu pertama, termasuk nanti kalau ada di puskesmas, di tempat praktek Anda pribadi ya, itu Anda bisa ini sebagai patokan ya, ini sebagai patokan ya. Ini ada beberapa, tidak perlu saya jelaskan karena ini ada ya, Anda semua kapan pakai, kapan tidak. Dan yang terpenting adalah jangan sampai ada panik bayi ya, di bayi ini saya kira yang saat ini menurut saya adalah kegawatan yang sesungguhnya. Semua orang pada panik, sampai saya pun di rumah sakit kami pun kehabisan sih belum, tapi stok menipis ya, stok menipis. Dan harga yang dijual juga sudah nggak tahu ya, nggak lazim mungkin ya, seperti itu. Dan jangan-jangan malah kita yang sehat malah kita akan kesini ya, jangan sampai kita ke rumah sakit jiwa gara-gara panik. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Saya harap diskusinya akan lebih seru. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.